wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Kami akan memaparkan materi mengenai memahami media teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Kami yang beranggotakan Teh Maisaro sebagai pemateri pertama, dan yang kedua akan dibawakan oleh Kang Riki, yang ketiga akan dibawakan oleh Kang Gofar, dan yang keempat materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, Mohriz Abdurrahman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita perhatikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro akan menjelaskan mengenai urgensi teknologi dalam pembelajaran PAI. Keberadaan teknologi dalam dunia pendidikan sudah dianggap merupakan kebutuhan yang sangat mutlak. Begitupun dalam pembelajaran PAI. Pemanfaatan daya dukung teknologi harus mampu mengembangkan kecerdasan berpikir, beramal dalam iman dan takwa. Dan berikut beberapa kemungkinan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menurut Jamal Makmur Asmani. Yang pertama, rancangan proses belajar mengajar meliputi tujuan dan sasaran, silabus, metode pengajaran, jadwal pembelajaran, tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, profil, dan kontak pengajar. Yang kedua, akses ke sumber referensi, misalnya diktat dan catatan, bahan presentasi, sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaat, dan artikel-artikel dalam jurnal online. Yang ketiga, untuk komunikasi dalam kelas meliputi forum diskusi online, papan pengumuman yang menyediakan informasi, dan yang terakhir, sebagai sarana untuk melakukan kerja kelompok, yakni untuk sharing file, direktori dalam kelompok, sarana diskusi untuk mengerjakan tugas dan kelompok, sistem ujian online, dan pengumpulan feedback. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Nur Hidayat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keunggulan ICT dalam pengembangan media pembelajaran. Pertama, tersedianya keleluasaan bagi peserta didik dalam memilih waktu belajar, serta terlepas dari rasa stres akibat pengaruh lokasi geografis. Kedua, melalui fasilitas ICT yang tersedia, peserta didik diharapkan mampu untuk mengenali dan juga menemukan ide-ide atau inovasi baru dari para ahli di seluruh penjuru dunia. ICT dalam pembelajaran dapat menjadi dua peran, yaitu satu, sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide, PowerPoint, dan animasi dengan program Flash. Kedua, sebagai media pembelajaran melalui atau e-learning, misalnya peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran melalui e-learning. Belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk melakukan analisis dan sintesis pengetahuan, menggali, mengolah dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan informasi dan pengetahuan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi problematika pembelajaran PAI, pengimplementasiannya terhadap teknologi atau ICT. Di dalam menggunakan teknologi ini, kita perlu sadari, kita perlu pahami, ketika seseorang menggunakan media-media pembelajaran,
Misalnya media-media seperti HP, TV, televisi, itu merupakan salah satu masalah media pembelajaran. Yang sekarang banyak seseorang menggunakan media pembelajaran itu tidak semestinya untuk digunakan. Misalnya, yang ada di pesantren, malum pada saat ini adalah saat digunakannya untuk materi-materi pembelajaran itu sangat tergantung pada media. Karena apa? Karena situasi ini sangat tergantung masalah belajar itu terhadap media. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana problematika yang timbul ketika mau belajar ataupun tidak mau belajar ketika menggunakan media ini. Di antara problematika yang datang ketika mau melaksanakan pembelajarannya. Satu, problematika yang ada khususnya anak-anak di pesantren, misalnya pesantren Cipasu, pesantren yang lain itu pasti ada sebuah peraturan yang membatasi menggunakan masalah media ini. Satu yang membatasinya adalah sebuah peraturan. Misalnya untuk mahasiswa digunakan untuk jam kuliah, untuk siswa misalnya di sini pada hari Kamis dibagikan itu semua santri laki-laki, dan untuk hari Senin di sini juga dibagikan hari Senin. Nah, makanya itu adalah salah satu kalau kita menggunakan media adalah hambatan yang pertama. Sedangkan media itu harus setiap hari kalau kita belajar setiap hari menggunakan media. Yang kedua, di antara problematika datang ketika mau menggunakan masalah media ini, yaitu adalah kuota atau paket atau data yang digunakan. Karena apa yang menjadi problematika bagi seseorang yang mau berpikir jernih, ini sangat menjadi berat sekali dalam menggunakan media ini. Misalnya kalau kita tidak menggunakan media ini, ya kita berangkat ke sekolah belajar biasa, itu tidak menghemat masalah penggunaan biaya-biaya. Sedangkan kalau kita menggunakan media ini, pasti itu ada biayanya. Misalnya kita membeli paket kuota, paket internetan, paket YouTubean. Karena apa? Ya misalnya dosen mengirim kepada kita masalah tugas. Ya kita sebagian cari tugasnya ada di internet, cari juga ada di buku-buku atau di sumber-sumber yang lain yang mengenai materi yang sudah diberikan oleh dosen tersebut. Nah, makanya kita pasti itu menggunakan masalah biaya. Karena biaya tersebut itu menjadi beban bagi kitanya belum bisa berusaha. Ya apalagi yang di pesantren. Kan yang di pesantren itu tidak memikirkan usaha. Nah, tanda tanya kalau yang tidak memikirkan usaha, ya mikirnya mengaji, sekolah, dan lain-lain aktivitas. Kalau kita kan tidak bisa mencari uang, itu kan salah satu menjadi problem ketika menggunakan media pembelajaran. Problematika ketika menggunakan media pembelajaran terhadap ICT. Yang ketiga, problematika menggunakan media pembelajaran. Misalnya kita menggunakan HP, apa sajalah yang menjadi media pembelajaran, itu sangat terbatas kalau orang-orang di pesantren. Karena apa? Karena harus juga mengikuti peraturan yang ada di pesantren. Karena harus diikuti juga. Jadi tidak sepenuhnya, jadi tidak setiap hari kita menggunakan masalah media pembelajaran tersebut. Hanya ada waktu yang dibatas untuk menggunakannya. Yang keempat, problematika ketika menggunakan masalah pembelajaran. Misalnya, seseorang menggunakan media pembelajaran ini belum mahir, belum sepenuhnya lah menguasai terhadap media tersebut. Misalnya kita mau mencari di YouTube, searching ke Google,
banyaklah apa saja yaitu yang menjadikan supaya kita mendapat informasi untuk masalah pembelajaran atau materi, bahan-bahan materi. Kalau kita tidak menguasai itu akan rasanya sulit bagi seseorang yang menggunakan masalah media ini. Selanjutnya yang kelima, di antara problematika ketika menggunakan pembelajaran PA ini, khususnya kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya. Itu yang tidak bisa ya. Kalau orang-orang di pesantren tidak bisa menggunakan untuk sepenuhnya untuk digunakan. Tapi yang bukan lain pesantren ya bisa untuk sepenuhnya digunakan. Bahkan informasi juga, kalau ada informasi dari dosen sedangkan HP-nya dikumpulkan, itu kan akan menjadi sebuah problem masalah menggunakan media ini. Mungkin itu saja yang saya jelaskan yang mengenai tentang masalah problematika pengimplementasiannya ketika menggunakan media pembelajaran terhadap media tersebut. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariza Abdurrahman akan membawakan materi yang terakhir, yaitu mengenai pengaruh media pembelajaran berbasis ICT. Poin yang pertama yang harus kita ketahui bahwa merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik. Warna dan musik juga perlu yang dapat menambah realisme. Selanjutnya, poin yang kedua, mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran. Nah, karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat bebas dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Guru dapat membuktikan, mengembangkan keaktifan jasmani dan rohani siswa yang nantinya akan menimbulkan berbagai prestasi belajar siswa, memberi kesegaran dan variasi bagi pengalaman pengalaman belajar siswa, serta akan membangkitkan motivasi belajarnya, membangkitkan motivasi kegiatan-kegiatan di sekolah atau kampusnya, karena adanya cara kerja baru dengan komputer. Jadi kan gak bosan gitu kan, biasanya cuma nulis apa, ternyata kita dihadapkan dengan teknologi. Jadi karena teknologi akan terus maju sampai kapanpun itu. Jadi semua orang juga tahu bahwasanya setiap orang pasti akan merasa kaget atau bahkan jadi terkagum-kagum gitu kan, ingin tahu gitu suatu hal baru itu gitu. Nah, dicontohkan di sini dengan cara kerja barunya dengan komputer gitu kan, seperti kayak gitu. Nah, terus memperlihatkan kepada siswa untuk konkret tingkah laku yang diinginkan atau contoh interaksi manusia, serta dapat menyajikan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa bersama. Jadi dari semua poin-poin ini kita dapat menyimpulkan bahwa mengenai pengaruh media pembelajaran berbasis ICT itu benar-benar bisa dirasakan gitu, bahwa manfaatnya memang sungguh banyak gitu kan. Pemaparan dari saya mungkin dicukupkan sekian. Semoga dapat dimengerti dan semuanya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi demi materi telah selesai kami sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan semoga lagi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.